Good morning guys. Hari ini kita mau ke Monas, lagi ada acara event developer dari Intel. Jadi kita mau pergi ke Monas. Dan ini pertama kalinya nyobain komuter lain. Hari kebetulan pas datang keretanya udah nunggu di sini, jadi nggak perlu nunggu lama, kita langsung ke Tanah Abang. Jadi jalurnya dari stasiun Serpong kita ke Tanah Abang, dari Tanah Abang ganti ke arah Manggarai, nanti bisa dari Manggarai transit lagi turun di Gondangdia atau berhenti di Sudirman naik busway. Lihat aja nanti gimana rute yang enak. Tapi so far keretanya bagus, sepi, petugasnya informatif. Tadi juga nanya kan katanya mana. Semoga nanti pulang juga bisa sebelum jam padat, jadi bisa sepi juga. Halo guys, sekarang udah sampai di Sudirman. So far experience naik komuter oke deh, karena lagi di jam nggak padat, jadi oke. Sekarang kita mau lanjut ke Monas via busway aja. Jadi ini jalan sedikit ke terminal busway-nya, kemudian kita naik busway sampai Monas. Oke, udah sampai. Sampai di Monas, habis turun dari busway, lagi mau mencari pintu masuknya sebelah mana. Saya sih di sisi selatan dari Monas. Let's go. Halo guys, sekarang aku lagi di Monas. Jadi ceritanya hari ini Intel Indonesia mengundang developer game yang ada di Indonesia untuk datang ke Monas, dan kita lihat ada sesuatu nggak yang bisa kita sebagai game developer atau sebagai developer secara umum berikan untuk Monas, supaya Monas bisa menjadi lebih canggih, lebih keren dan sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga anak-anak kalau datang ke Monas itu senang gitu. Mereka bisa menemukan wahana-wahana yang unik, yang lucu, punya experience yang bagus. Apalagi kita akan menggunakan teknologi Intel di sini yang namanya RealSense, di mana itu akan memberikan pengalaman yang lebih imersif lagi. Harapannya sih dengan mendatangkan developer game ke sini, kita bisa mendapatkan inspirasi, melihat apa yang bisa kita kembangkan untuk Monas supaya bisa lebih bagus lagi. Oke, jadi hari ini kita akan tur keliling Monas dipandu oleh pemandunya, dan kita akan coba mencari inspirasi kira-kira apa nih yang bisa kita kembangkan untuk Monas. Yuk. Jadi saya mohon bantuan sekalian untuk Monas, mudah-mudahan bisa membantu supaya Monas semakin benar-benar layak sebagai monumen nasional kita. Ya. Keluarlah ide bagaimana kita menghidupkan Monas. Kalau di geologi di Bandung kan ada patung ada kerangka dinosaurus. Saat ini kan cuma baca, nonton filmnya atau videonya. Bagaimana anak-anak bisa berinteraksi dengan dinosaurus tersebut, ngasih makan, ngasih apa? Tanda kutip museum itu jadi hidup. Vlogging bro. Asik. Masuk blog dong. Masuk dong. Gua baca terus. Wes. Halo guys, sekarang kita masuk ke dalam Monas untuk melihat-lihat, mencari inspirasi kira-kira apa yang bisa kita sebagai developer buat untuk Monas. Satu hal pembuktian bahwa bangsa kita sejak masa lalu sudah memiliki kemampuan memanage, menggerakkan orang banyak. Nah, candi ini dua unsur disatukan sebagai simbol bahwa toleransi sudah berkembang di Indonesia sejak lama, sejak abad ke-12. Gajah Mada akan memegang teguh sungguh-sungguh janjinya sampai terwujud. Tidak akan makan palapa sebelum Nusantara dapat dipersatukan.
Cheng Ho, panglima perang pasukan perang dari Cina Selatan. Kalau kita baca biografinya, Cheng Ho ini sangat unik ya. Pertama, dia seorang panglima yang sangat sukses. Beliau kalau memimpin ekspedisi itu lebih dari 100 kapal perang yang dia pimpin. Ini tidak mudah, harus memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Beliau juga seorang ahli obat-obatan, tabib. Jadi kalau Anda ke Semarang ada peninggalannya, Kelenteng Sampokong, peninggalan beliau. Ahli obat-obatan. Orang-orang Bugis Makassar sejak lama dikenal masyarakat maritim. Sejak awal abad ke-15 mereka sudah berhasil mengelilingi Nusantara. Walaupun belum ada teknologi, tapi modalnya keberanian karena mereka menggunakan kapal-kapal tradisional yang mengandalkan tenaga angin. Sekarang lagi di ruang proklamasi, kita lagi melihat-lihat ruangan ini. Saya bisa tunjukin video proklamasinya. Kita orang Indonesia seringkali kita mengabaikan simbol-simbol negara kita sendiri. Jadi memang kunjungan ke museum itu experience terbesarnya ada di guide-nya ya. Kelihatan betapa passion dia terhadap kerjaan dia, betapa dia berusaha untuk menjelaskan fakta sejarah, bagaimana dia melakukan risetnya, belajar tentang sejarah dan menyampaikan itu dengan cara yang menyenangkan. Itu yang menurut aku sih jadi poin paling utama sih dari kunjungan ke museum. Kayak kalau misalnya kita ke Monas tanpa ada guide dari beliau, kayaknya nggak akan seseru ini gitu cerita-cerita yang kita lihat di diorama. Oke, hari ini udah selesai kunjungan ke Monasnya. Tadi udah lihat-lihat berbagai spot yang ada di Monas. Ke bagian dioramanya di bagian bawah, terus naik ke atas ada ruang kemerdekaan. Sana ada teks proklamasi juga. Lumayan dapat inspirasi. Kira-kira apa sih yang bisa kita developer game bantu untuk membuat Monas bisa lebih keren lagi. Apalagi kita akan menggunakan teknologi Intel untuk membuat pengalaman berkunjung ke Monas bisa lebih seru lagi. Overall tadi selama kurang lebih 1,5 jam kita dipandu keliling diorama, diceritakan berbagai berbagai cuplikan-cuplikan sejarah yang ada di Indonesia dan experience yang cukup menyenangkan yang aku nggak tahu kenapa dulu waktu SMP nggak suka, mungkin karena ngejelasinnya nggak enak. Kebetulan tadi pemandunya sangat passionate banget dengan pekerjaannya, jadi dia menjelaskan dengan sangat menyenangkan. Kita juga bisa mempelajari sejarah dengan cara yang menyenangkan. Hopefully sebagai game developer aku dan tim bisa create something yang juga bisa membantu orang-orang untuk menikmati sejarah yang ada di Monas ini. Oke, paling itu aja kunjungan kita ke Monas hari ini. Habis ini bakal pulang lagi naik ke motor lain. Sampai jumpa, dadah.